Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kiranya boleh menjadi hari yang penuh berkat buat kita semua. Sekalipun kita harus diperhadapkan dengan kenyataan bahwa hari ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Dengan tidak mengurangi berkat Tuhan dalam kita beribadah kepada Tuhan, kiranya kita boleh tetap menikmati kehadiran Tuhan secara pribadi. Untuk itu, pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan berkata demikian, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa hari ini banyak orang yang khawatir, yang takut karena adanya bencana yang sedang terjadi dalam bangsa kita, bahkan melanda seluruh dunia ini, yaitu penyebaran wabah virus corona. Tapi dibalik dari semua yang terjadi, mari kita percaya bahwa ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan yang terbaik buat kehidupan kita semua. Yang saya yakini bahwa kejadian ini membuka mata kita semua, bahwa siapapun kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa hanya Tuhan yang dapat menjadi tempat perlindungan kita. Para medis, mereka punya keterbatasan. Pemerintah, mereka punya keterbatasan. Apapun upaya manusia, kita harus mengakui bahwa semuanya serba terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang hidup, pencipta langit bumi dan segala isinya, penguasa alam semesta ini, bahkan yang menjadi pemilik dari hidup kita. Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia adalah Tuhan yang harus menjadi andalan kita. Dia adalah Tuhan di mana kita harus meletakkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Dia. Maka di sisi lain, bahwa ada bencana yang sedang terjadi di dalam bangsa kita, bahkan atas seluruh dunia ini. Tapi mari kita mengambil hikmah di balik semuanya. Bahwa saatnya untuk kita mengambil keputusan, di mana kita harus mulai dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saatnya untuk kita tidak bermain-main lagi dengan kehidupan kita. Bahwa saatnya untuk kita serius dengan Tuhan. Hari ini kita belajar dari kehidupan gereja mula-mula, di mana mereka dengan tekun, kata firman Tuhan, dengan sehati dan dengan tulus bersekutu, tidak hanya di bait Allah, tetapi juga di rumah mereka masing-masing. Maka apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari ini? Kiranya ini boleh menjadi sebuah kesempatan yang berharga buat kita. Karena di satu sisi hari ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya berharap ini menjadi sebuah momentum buat kita. Untuk kita kumpul dengan keluarga kita masing-masing. Untuk kita bersehati mencari wajah Tuhan. Dari orang tua sampai kepada anak-anak. Semua bersama-sama bersehati untuk mencari Tuhan. Jadi kita ambil hal yang positif dari peristiwa yang sedang terjadi ini. Sehingga ibadah kita hari ini tetap menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita memang harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan gereja mula-mula? Mereka menikmati Tuhan di dalam setiap persekutuan mereka. Bahkan persekutuan yang mereka adakan di rumah mereka mampu membuat mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga diperhadapkan dengan masalah apapun,
diperhadapkan dengan tantangan apapun, mereka tetap dengan sehati bertekun mencari wajah Tuhan. Dan apa akibatnya? Alkitab memberikan catatan kepada kita di sini. Dengan mereka bersehati, dengan apa yang mereka lakukan di rumah mereka masing-masing, membuat mereka disukai semua orang. Sejalan dengan tema kita tahun ini, untuk kita diutus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya ini menjadi kesempatan buat kita menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan untuk kita tinggal. Di mana kita beribadah hari ini, biar dari rumah kita boleh terdengar pujian, penyembahan yang boleh membuat para tetangga kita merasakan kesejukan, merasakan ketenangan, kedamaian di dalam hidup mereka di tengah wabah virus corona, virus COVID-19 yang semakin merebak dan semakin membuat banyak orang takut. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biar kiranya hari ini sekali lagi boleh menjadi kesempatan buat kita, untuk kita boleh menjadi berkat bagi tetangga kita. Namun dengan catatan, menjadi berkat tidak hanya melalui pujian dan penyembahan kita, tetapi menjadi berkat melalui cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Impian kita, harapan kita, biar kita menjadi keluarga-keluarga yang Tuhan tempatkan ada di tempat tinggal kita masing-masing hari ini. Kita boleh menjadi orang-orang yang disukai oleh tetangga-tetangga kita. Karena pujian, karena penyembahan, karena cara hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang boleh menjadi berkat buat para tetangga di sekitar kita. Sehingga sejalan dengan tema kita tahun ini, ketika Tuhan sedang mencari siapa yang ingin Dia utus, maka keluarga kita akan seperti Yosua di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saya berharap hari ini boleh menjadi perenungan buat kita semua. Mungkin masih ada anggota di dalam keluarga kita yang masih belum sungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan. Dengan kasih Kristus, saya ingin mengajak kita semua, mari kita bersama maju di dalam Tuhan. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Mari kita setia di dalam mencari Tuhan. Karena ini saatnya Tuhan sedang membukakan mata hati, mata rohani kita, untuk mengakui bahwa siapapun kita, hanya Tuhan yang dapat kita andalkan untuk menjadi tempat perlindungan kita yang pasti. Maka saya berharap dengan apa yang kita lakukan hari ini, dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita hari ini, membuat kita untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Hidup selalu dekat dengan Tuhan. Hidup berserah penuh kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita lagi, tetapi kita mengandalkan Tuhan, Sang Penguasa alam semesta, pemilik dari hidup kita, yang saya yakini Dia Allah yang bertanggung jawab bagi kehidupan kita. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, ada janji Tuhan buat kita semua, sebagaimana yang ditulis dalam Mazmur pasal yang ke-91. Firman Tuhan berkata, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan penyakit sampar, sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau. Dialah Tuhan penguasa alam semesta yang harus menjadi andalan dari kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita di tengah suasana yang mungkin bagi kebanyakan orang tidak kondusif ini. Biar kiranya kita tetap setia dan tetap tekun di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Pesan saya,
Tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Ikuti anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah jika tidak terlalu perlu. Tetap berdoa dengan tekun. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan Immanuel menyertai kita sekalian. Amin.